Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nadifa Zahra. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tahap-tahap berikutnya dari video saya sebelumnya. Nah, buat kalian semua yang belum nonton dari video pertama saya, tonton dulu ya. Pada video ini saya akan menjelaskan dari rekonsiliasi fiskal hingga formulir 1771 lampiran 1. Langsung aja yuk. Pertama-tama kita bahas dulu tentang rekonsiliasi fiskalnya ya. Di sini saya sudah menyiapkan data rekonsiliasi fiskal dari PT MNF Pesona Indonesia. Nah, berikut adalah data rekonsiliasi fiskal dari PT MNF Pesona Indonesia. Sebelum dikoreksi, saya mendapatkan data transaksi dan komersial ini semua dari data keuangan perusahaan yang ini, data keuangan perusahaan untuk tahun 2018. Semua saya pindahkan ke sini, lalu saya koreksi mana biaya yang boleh dibebankan dan mana biaya yang tidak boleh dibebankan sesuai dengan dasar hukum pada pasal 6 dan pasal 9 dalam UU PPH. Di sini saya akan menjelaskan beberapa transaksi yang saya koreksi, misalnya seperti transaksi retur penjualan. Di sini saya koreksi senilai 91 juta dikoreksi negatif, lalu fiskalnya menjadi 180 juta. Ini saya koreksi karena pada keterangan di sini, pada keterangan data-data yang terkait dengan biaya-biaya pada koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal ini dijelaskan bahwa penghitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan, sedangkan selama tahun 2018 terdapat retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Maka dari itu, berarti beban yang diperbolehkan hanya senilai 180 juta. Maka dari itu saya koreksi senilai 91 juta. Lalu seperti terdapat di sini ada transaksi biaya transportasi dan perjalanan dinas yang saya koreksi positif senilai 161 juta sehingga fiskalnya menjadi 197 juta 500. Di sini saya koreksi karena terdapat keterangan bahwa dalam biaya transport dan perjalanan dinas terdapat pembelian tiket uang saku senilai 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan kelompok. Ya, seperti kita tahu bahwa itu adalah untuk kepentingan pribadi dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Maka dari itu kita koreksi senilai 161 juta sesuai dengan keterangan ini. Maka yang boleh dibebankan hanya 197 juta 500. Lalu seperti pada persediaan awal dan persediaan akhir saya koreksi juga dikoreksi negatif, itu karena terdapat keterangan sebagai berikut. Di sini dijelaskan untuk persediaan perusahaan menggunakan metode Comwheel dengan tabel perbandingan antara harga pasar dan harga perolehan. Seperti yang kita tahu, metode Comwheel diperbolehkan yang dimasukkan adalah harga perolehan, bukan harga pasarnya. Maka dari itu di sini persediaan awal barang yang boleh dibebankan senilai 18.891 juta sesuai dengan harga perolehannya. Sehingga dikoreksi senilai 1.141 juta. Begitu juga pada persediaan akhir dibebankan sesuai dengan harga perolehan yaitu 39.130 juta. Maka saya koreksi di negatif sebesar 750 juta. Dan ada beberapa
biaya-biaya atau transaksi-transaksi yang saya koreksi lainnya. Bisa Anda lihat. Nah, berikutnya langsung aja yuk kita masukkan data ini ke dalam ISPT. Lalu berikutnya kita mengisi formulir 1771 lampiran 1 yang terdapat pada menu SPT PPH, lalu pilih lampiran dan pilih formulir 1771 lampiran 1 ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa data yang sudah otomatis terisi. Ini dikarenakan karena pada video sebelumnya saya sudah memasukkan beberapa data. Nah, maka dari itu di sini kita tinggal melengkapinya saja. Di sini kita mulai dari peredaran usaha, kita lihat dari data rekonsiliasi fiskalnya. Peredaran usaha sama saja dengan penjualan bersih, yaitu ini senilai 46.617.989. Kita pindahkan senilai 46.617.989.000. Lalu ada penghasilan dari luar usaha yang masih kosong, kita isi lagi datanya dari rekonsiliasi fiskal. Kita masukkan data yang ini, penghasilan dari luar usaha dan jumlah totalnya senilai 2.020.000.000. Masukkan. Sudah. Lalu untuk penghasilan neto komersial luar negeri itu kita kosongkan karena tidak ada. Lalu lanjut ke penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini kita bisa lihat lagi dari rekonsiliasi fiskal. Di sini yang merupakan final adalah transaksi bunga deposito sebesar 120 juta. Kita masukkan. Jika sudah, kita lanjut ke halaman 2. Di halaman 2 ini terdapat penyesuaian tentang fiskal positif atau penyesuaian fiskal positif. Nah, ini adalah koreksi-koreksi positif yang saya koreksi pada data rekonsiliasi fiskal. Maka dari itu kita lihat datanya untuk dipindahkan ke sini. Di sini sudah saya mapping atau saya kelompokkan data-datanya agar mudah dimasukkan ke ISPT. Setelah saya mapping seperti ini, di bawahnya sudah saya kelompokkan juga sesuai dengan nomor urutnya. Langsung aja kita mulai dari 5A. Itu sebesar 161 juta. Kita pindahkan 5A 161 juta. Lalu kita lihat lagi 5B sampai 5E kosong. Langsung kita loncat ke 5F sebesar 120 juta. 5F 120 juta. Lalu 5G hingga 5K kosong. Lanjut ke 5L senilai 755.026.839. Kita pindahkan 5L 755.026.839. Maka jumlah dari fiskal positif senilai 1.336.026.839. Langsung kita lanjut ke halaman 3-nya. Lalu di halaman 3 terdapat penyesuaian fiskal negatif pada nomor urut 6. Nah, di sini adalah koreksi negatif yang tadi saya sudah koreksi di rekonsiliasi fiskal PT Menek Pesona Indonesia dan kita pindahkan di sini khusus yang koreksi negatif. Maka dari itu kita lihat lagi datanya, data rekonsiliasinya. Nah, di sini juga sudah saya mappingkan
Nomor 6 yaitu penyesuaian fiskal negatif. Lalu di sini juga udah saya kelompokkan lagi agar lebih mudah masuk ke ISPT. Seperti kita tahu 6A, B dan C kosong, langsung kita isi saja yang terakhir 6D senilai 2.448.741.090. Kita langsung masukkan ke 6D senilai 2.448.741.090. Lalu untuk nomor 7, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto itu kita kosongkan karena otomatis juga. Dan penghasilan neto fiskalnya jumlah semuanya itu senilai 13.163.749. Jika sudah terisi semua seperti ini dari halaman 1, halaman 2, halaman 3, bisa kita simpan, diklik simpan, lalu klik yes, lalu klik OK, dan bisa kita tutup. Setelah itu saya akan memasukkan kredit pajak luar negeri, karena yang kita tahu pada video sebelumnya bahwa PT MNF Pesona Indonesia ini mempunyai penghasilan dari luar negeri yang bisa dilihat dari keterangan berikut, bahwa di sini PT MNF Pesona Indonesia mendapatkan penghasilan dividen dari Thailand. Maka dari itu kita harus masukkan kredit pajak luar negerinya. Kita balik ke ISPT, lalu kita pilih menu SPT PPH, pilih lampiran khusus, lalu pilih kredit pajak luar negeri. Nah, untuk menambahkan kita bisa klik baru, lalu kita pilih pertama nama pemotong. Karena di sini saya belum input nama perusahaannya, maka kita klik bagian sebelahnya, lalu kita klik baru. Di sini kita bisa tambahkan nama PT-nya. Kita bisa lihat di sini bahwa namanya adalah Eksibisi Intel Corp. Bisa kita copy, lalu kita paste, alamatnya juga bisa kita copy, lalu kita paste. Setelah itu bisa kita klik simpan. Karena saya tidak ingin mengentry data baru, saya pilih no, lalu bisa klik tutup. Nah, setelah itu nama pemotongnya bisa kita isi, dan di sini sudah otomatis keluar namanya, yaitu nama Eksibisi Intel Corp. Kita klik, lalu kita pilih jenis penghasilannya, yaitu dividen. Bisa dilihat lagi di sini bahwa penghasilan dividen. Lalu mata uangnya, karena dari Thailand, kita pilih mata uang Thailand yaitu baht. Jumlah neto falas kita lihat lagi di keterangannya, yaitu yang ini, 1.470.721. Lalu setelah itu ada tanggal pembayaran pajak. Di sini saya memilih tanggal 2 Desember. Kita cari 2 Desember 2018. Sudah, lalu ada kurs KMK-nya. Bisa kita lihat kursnya pada keterangan di sini bahwa kursnya 441,96. Bisa kita pindahkan 441,96. Dikarenakan jumlah netonya terhitung otomatis dan tidak bulat 650 juta seperti yang tertera pada keterangan ini, maka saya akan mengganti komanya atau menambahkan komanya menjadi 441,9600,99842. Ini dari 650 juta dibagi jumlah neto falasnya. Kita enter agar terjadi jumlah netonya yaitu 650 juta, jumlahnya
pas dengan yang di keterangan ini. Lalu kita lanjut, ada pajak terutang falas. Pajak terutang falas ini adalah perhitungan dari jumlah neto falas yang ini dikalikan 20%. Seperti keterangan ini, bahwa di Thailand dipotongnya 20%. Nah, di sini sudah saya siapkan perhitungannya. Ada Excel. Pada dalam mata uang Thailand, bahwa 1.470.721 dikali 20% hasilnya 294.144,21. Bisa kita pindahkan ke sini. 294.144,21. Lalu pajak terutangnya akan otomatis terhitung dan muncul seperti ini. Lalu ada kolom kredit pajak diperhitungkan. Di sini yang dimasukkan adalah kredit pajak yang dapat dibebankan. Maka dari itu saya sudah menghitungnya pada penghitungan pengkreditan PPh Pasal 24 atas penghasilan dari Thailand. Jadi pertama-tama kita harus menghitung berapa yang dipotong di Indonesia dan berapa yang dipotong di Thailand. Setelah itu kita bandingkan dan pilih mana yang terkecil. Bisa kita lihat di sini perhitungan saya yang dipotong di Indonesia jumlahnya yaitu 139.566.872, sedangkan yang dipotong Thailand hanya 130 juta. Lalu kita pilih yang kecil, berarti kita pilih yang 130 juta atau yang dipotong di Thailand. Maka dari itu yang kita masukkan adalah 130 juta. Kita masukkan di sini. Lalu kita klik simpan. Karena saya tidak ingin merekam baru, saya pilih 0. Setelah itu kita bisa klik tutup jika kita sudah memasukkan semua datanya. Nah, karena kita sudah memasukkan kredit pajak luar negeri, kita bisa lihat lagi di formulir 17711 yang tadi kita sudah isi pada lampiran dan formulir 17711. Di sini akan otomatis terisi penghasilan neto komersial luar negeri senilai 650 juta. Karena kita sudah mengisi lampiran kredit pajak luar negeri. Setelah itu bisa kita tutup. Dan kita pilih yes. Lalu klik OK. Nah, segitu dulu penjelasan pada video kali ini. Untuk tahap berikutnya seperti biasa, saya lanjutkan di video selanjutnya ya. Jangan lupa ditonton, dan terima kasih juga yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.